Selamat sore, perkenalkan nama saya Asima Kasih Gabriela Samosir dengan NIM 2021-31178. Di sini saya akan mempresentasikan hasil slide presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester proyek teknologi informasi. Di sini dengan judul Clustering Tingkat Keamanan Provinsi berdasarkan jenis kejahatan, studi kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Alasan saya memilih judul ini karena analisis difokuskan pada pembunuhan pemerkosaan sebagai dua jenis kejahatan serius yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat keamanan suatu provinsi. Selanjutnya, jenis kejahatan yang saya ambil yaitu pembunuhan dan pemerkosaan. Fokus pada analisis pembunuhan dan pemerkosaan dan dalam studi ini didasarkan pada keberatan moral dan dampak serius kedua jenis kejahatan tersebut terhadap keamanan provinsi. Pemilihan kedua jenis kejahatan ini juga didorong oleh ketersediaan data yang baik dan dokumentasi rinci terkait keduanya. Selanjutnya adalah clustering dan K-means. Pemilihan analisis clustering menggunakan algoritma K-means dilakukan dengan pertimbangan praktis, yaitu kemudahan implementasi, skalabilitas, hasil yang mudah diinterpretasi, kemampuan menangani variabel numerik, dan kemampuan menangani kategori yang jelas. K-means memberikan hasil yang dapat dengan cepat diinterpretasi dan disajikan dalam bentuk kelompok provinsi dengan tingkat keamanan yang serupa. Selanjutnya di sini ada file Excel. Sebelum itu, data untuk analisis ini diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022. Saya selaku penulis memilih untuk menggabungkan data dari 3 tahun terakhir, yaitu 2019, 2020, dan 2021, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait keamanan provinsi selama periode tersebut. Proses ini melibatkan pemindahan dan penggabungan data ke dalam format Excel, memungkinkan penulis untuk dengan mudah mengelola dan mempersiapkan data yang digunakan dalam analisis clustering. Selanjutnya di sini ada hasil codingan dari Jupyter Notebook. Untuk yang pertama itu saya akan jelaskan. Import Pandas SPD itu mengimport library Pandas untuk manipulasi dan analisis data. Yang kedua, import NumPy SNP mengimport library NumPy untuk operasi numerik. Yang ketiga itu import Matplotlib mengimport library Matplotlib untuk visualisasi data. Dan yang warning itu untuk memberi instruksi untuk mengabaikan peringatan yang mungkin muncul selama eksekusi program. Nah, untuk yang data pdread itu untuk menggunakan Pandas untuk membaca data dari file Excel, yaitu file Excel saya di situ yaitu data PTI XLXS dan menyimpannya dalam data frame. Kemudian deskripsi data. Untuk mendeskripsikan statistik atau untuk menampilkan statistik deskriptif dari data seperti mean, median, dan quartile. Terus data new menghapus kolom tahun dan nama provinsi dari data dan menyimpannya di data frame baru atau data new. Selanjutnya itu ada normalisasi data, itu Stanscaler. Stanscaler digunakan dari scikit-learn untuk melakukan normalisasi data. Selanjutnya yang for K in range 1-10 itu menggunakan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster optimal. Sehingga tampillah grafik metode elbow-nya seperti gambar di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini penjelasan codingannya. Nah, ini untuk lanjutan dari codingan di atas. Nah, nanti akan menghasilkan grafik seperti ini. Jadi di sini tuh ada 4 warna ya. Di sini tuh setiap warna itu makin naik itu makin bahaya. Di sini ungu didefinisikan sebagai provinsi yang cukup aman, kuning tidak aman, hijau bahaya, dan biru bahaya. Alasan kuning saya pilih sebagai tidak aman karena nilai pembunuhan dan pemerkosaannya sama tinggi. Nah, untuk yang ini tuh maksudnya data yang kayak 35,40 jumlah pemerkosaan misalnya itu diubah jadi 1 minus 0. Itu tujuannya untuk membuat
Gimana caranya saat dirata-ratakan itu menjadi nol atau menjadi seimbang. Jadi kalau kita lihat di diagramnya ini tuh tidak mengubah value-nya ketika dibuat ke dalam sebuah diagram. Makanya di diagramnya ini tetap sama meskipun value-nya berbeda-beda. Jadi seimbang gitu grafiknya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.